Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang berbuat baik kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Diskusi tentang Yesus Kristus dalam studi Perjanjian Baru menjadi tegang ketika ada sekelompok ahli PB yang menamakan dirinya kelompok Jesus Seminar, karena mereka mencoba membayangkan, mencari tahu dengan suatu metode pendekatan kesejarahan tertentu dan analisis teks tertentu untuk membuktikan bahwa Yesus sejarah tidak sama persis dengan Kristus iman. Yang diyakini oleh gereja mengenai Yesus Kristus itu Christ of faith. Tetapi the real one, the flesh and blood Jesus, barangkali tidak persis seperti yang ditulis oleh Injil-Injil. Kita bisa menggunakan Injil-Injil untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan yang dikonfirmasi oleh semuanya, sehingga lalu jelas, oh yang ini memang gambaran asli mengenai Yesus sejarah. Yang lain merupakan kombinasi teologi dari para pengarang Injil. Nah, teks ini termasuk, saudara. Nanti saya tunjukkan. Tetapi kesimpulannya dulu, mereka menyimpulkan Yesus sejarah yang betul-betul menurut dia
para ahli PB ini adalah nabi sosial, adalah miracle maker, spirited person, dan a very good preacher. Jadi kalau lalu bilang bahwa dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit, itu mereka biasanya bilang, oh itu pengakuan iman, Christ of faith. Tetapi the real Jesus itu adalah ini, orang yang berani mendekonstruksi tata nilai sosial pada waktu itu. Jadi nabi sosial, penyembuh, miracle maker, spirited person, orang yang dipenuhi oleh roh, dan a very good preacher, pengkhotbah yang baik. Anda bisa lihat dari bacaan yang dibaca tadi itu kan luar biasa ya kalimat-kalimatnya. Nah, dari mana kelompok ini mengatakan bahwa ada konstruksi teologis sehingga lalu campur di antara Yesus sejarah dan Christ of faith? Misalnya bacaan ini tertulis settingnya, Anda bisa lihat di ayat 17 Lukas 6. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Jadi ini khotbah di tempat datar. Bandingkan dengan Matius 5. Silakan cek Matius 5. Kita bisa pergi ke situ sebentar beberapa detik. Matius pasal 5 ketika ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, lalu ia mengajar. Dan ajarnya persis sama. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tabar pipi kiri, beri pipi kanan. Jangan membalas orang yang berjahat padamu, kasihilah musuhmu. Nah, yang betul yang mana nih? Di bukit versi Matius atau di tanah datar versi Lukas? Coba saya mau tanya kepada rekan majelis yang tadi membaca warta gereja, ya, Pak Handoyo namanya. Mari Pak Han. Menurut Bapak, kalau Bapak baca ini, loh, ini kan sama nih, berbahagialah orang, berbahagialah orang, kasihilah musuhmu, jangan membenci orang yang memusuhi kamu, mintalah berkat, hendaklah kamu seperti Bapamu di surga. Itu persis dengan Matius, Pak. Tapi Matius itu di bukit Yesusnya. Ini ngajarnya di tanah datar. Loh, yang betul tuh yang mana? Mari Pak An. Tinggal cara melihatnya, bisa aja di bukit, tetapi pada saat itu kan tanahnya datar. Loh, ini kalimatnya lalu mereka turun, Pak. Lalu itu berarti kan Bapak jawabnya bukit terus datar gitu kan. Lah lihat ini. Lalu ia turun loh Pak. Dan berhenti di satu tempat yang datar. Jadi itu turun, datar. Bukan bukit, datar. Iya Pak. Tergantung cara melihatnya. Kalau pribadi sih ini kayak bukit Pak. Tetap ngeyel di bukit, berarti versi Matius yang Bapak ikuti. Nah, ini saudara adalah contoh di mana para ahli mencoba menjelaskan banyak hal mengenai Yesus itu adalah konstruksi teologis dari para pengarang Injil. Kalau kita ditanya, sebetulnya ini di atas bukit atau di tanah datar setelah mereka turun, jawabannya nobody knows, tidak ada yang tahu. Diceritakan, ini kan tradisi lisan sebetulnya kan. Jadi peristiwa Yesus kan tahun sekitar 27 sampai 30-an kan. Kemudian dicatat oleh Injil-Injil, dan itu pun agak beda-beda catatannya. Kalau kita lihat jumlah malaikat dikubur juga lain, kalimat tertentu lain, setting tempat juga lain kayak gini. Markus duluan tahun 70, kemudian Matius Pak tahun 80, 85, Lukas 90 sampai 110, Yohanes. Jadi jarak antara Matius dan Lukas itu sekitar 5 tahun lebih duluan Matius. Nah, kita tidak tahu apakah Lukas mau mengkoreksi Matius, atau mungkin begini, biasanya paling APB akan mengatakan tekanannya beda. Matius itu, ya kalau peristiwa persisnya bagaimana nobody knows. Tetapi cerita itu, oral tradition itu ketika ditulis jadi written text, tergantung audiensnya. Matius adalah Injil yang audiensnya orang Yahudi, Kristen. Maka gagasan Yesus itu diceritakan dalam komparasinya dengan Musa. Musa menerima hukum 10 Tuhan, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Yesus naik ke bukit dan memberikan perintah baru. Yang dulu Taurat, kamu telah mendengar firman Taurat ya, sekarang aku berkata kepadamu. Jadi diperbaiki, direvisi.
Menurut Matius, Yesus itu Musa baru. Musa dikenal sebagai tokoh Yahudi yang mengajarkan ajaran-ajaran Taurati. Nah, oleh Matius, lihat nih, juga di atas bukit Yesus mentransformasi, bahkan merevisi beberapa bagian. Walaupun dia mengatakan tidak digenapi, satu iota pun tidak akan yang tidak digenapi, semua digenapi. Tetapi kalimatnya adalah, kau telah mendengar firman, berarti Taurat, aku berkata kepadamu. Itu versi Matius. Gaya begitu, Musa baru di bukit, dan komparasi kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, tidak ada di Lukas. Tidak ada, Anda bisa cek. Tanahnya datar. Kenapa? Audiensnya bukan orang Yahudi Kristen kebanyakan. Audiens Lukas berbeda, kepentingan teologisnya berbeda. Jadi, para penginjil mencoba menunjukkan siapa Yesus itu, dalam tradisi lisan itu dikaitkan dengan siapa audiensnya. Pelacakan-pelacakan mengenai apa yang betul-betul terjadi kadang-kadang sulit. Itu sebab kelompok Yesus seminar tadi mau memisahkan antara Christ of Faith dan Jesus of History. Dan hasilnya kadang-kadang menjengkelkan kita, karena kita terlanjur mengamati Yesus sebagai Christ of Faith saja. Kritikan mereka tentu perlu kita perhatikan bahwa kita tidak selalu harus ikut mereka, jelas. Ya, misalnya mereka mengatakan hanya nabi sosial, miracle maker, spirited person, dan good preacher. Kita bilang, di mana ketuhanannya? Bagi kelompok Yesus seminar itu tidak penting, karena itu lebih ke konstruksi teologis gereja. Kita bilang, loh, Injil-Injil memang adalah suatu cara gereja menjelaskan Yesus yang hadir di dunia dan lalu diceritakan terus menjadi suatu referensi iman, bahkan pokok iman kita. Nah, ketika menjelaskan itu memang audiensnya menentukan. Maka Lukas tidak perlu menceritakan sebagai sebuah bukit, malah dia mengatakan tanah datar. Tidak perlu ada gagasan Musa baru, sehingga tidak ada komparasi dengan hukum Taurat, tetapi langsung saja, lihat kalimatnya langsung. Aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa tampar pipi satu, berikan kepada pipi yang lain. Berikanlah bagi orang yang mengambil jubahmu, berikanlah. Barang siapa mengambil jubahmu, berikanlah juga ia mengambil bajumu. Jadi komparasi pelampauan Taurat tidak ada. Nah, karena audiens lebih luas, dari situ kita bisa melihat Lukas barangkali mau mengatakan tanpa harus menjadi Yahudi, teks ini dan pesan ini adalah bagimu. Kau bisa siapa saja, termasuk orang non-Yahudi, tapi teks ini pesan untuk melampaui yang biasa, more than usual, adalah bagi Anda, siapapun Anda. Nah, ada gagasan-gagasan yang memang menjadi kasanah wisdom, universal wisdom. Misalnya ayat 31. Tertulis di situ, barang siap dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain berbuat padamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, ini sebetulnya milik dari kebijakan universal. Saya catat beberapa data. Pada tahun abad ke-15 sebelum Masehi, BCE, before Common Era, dalam kisah Mahabharata, itu ada kalimat ini. Saya kutip ya. Do not unto others that which would cause you pain if done to you. Jadi ada pesan, jangan lakukan kepada orang lain hal yang kalau itu dilakukan padamu, kamu akan menderita atau merasa sakit. Mahabharata, India. Konfusius, abad ke-5 sebelum Masehi, berarti 10 abad setelah kisah Mahabharata, mengatakan, ini golden rule-nya, do not do to others what you do not want them to do to you. Sama ya, mirip sama. Bedanya ada kata menderita yang di sana tadi. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka perbuat padamu. Hillel, rabi di zaman Yesus, juga ngomong hal yang sama. Ceritanya itu, ada orang Yahudi, non-Yahudi, datang kepada Rabi Shammai dan Hillel. Ada dua rabi
Syamai itu garis keras. Hillel itu rabi moderat di zaman Yesus. Hillel punya murid Gamaliel, Gamaliel punya murid Rasul Paulus. Nah, Syamai ini garis keras. Ceritanya, ada orang non-Yahudi datang kepada Syamai dengan permintaan begini. Rabi, kalau engkau bisa menjelaskan seluruh hukum Taurat sementara aku mengangkat satu kakiku, kayak bangau begitu, aku akan menjadi orang penganut agama Yahudi. Nah, Syamai merasa itu menghina. Bagaimana bisa? Hukum Taurat loh, Taurat Musa. 10 hukum Taurat yang diderivatkan, diturunkan di zaman Yesus itu ada 613 hukum kecil-kecil. 613 fatwa kecil-kecil oleh tim pembuatnya, kelompok Farisi. Terdiri dari 365 do not, jangan, dan 248 do, lakukan. Dari 10 hukum Taurat. Kenapa 365? Jumlah hari dalam setahun. Kenapa 248? Jumlah anggota tubuh manusia yang dikenal pada abad pertama. Nah, kok malah disuruh meringkaskan ketika orang masih mengangkat satu kakinya? Marah Syamai, dia diusir. Lalu orang ini pergi ke Hillel. Ini ceritanya ya, ke Rabi Hillel yang moderat. Rabi, kalau engkau bisa menjelaskan seluruh hukum Taurat ketika aku mengangkat satu kakiku, aku akan jadi penganut agama Yahudi. Oke, kata Hillel. Boleh. Lalu orang ini mengangkat satu kakinya, ceritanya, dan Hillel mengucapkan kalimat ini. Jangan lakukan apa saja yang kamu tidak ingin orang lain perbuat padamu. Itulah inti hukum Taurat, yang lainnya tambahan. Selesai. Persis Mahabharata, persis Konfusius. Yesus mengucapkan yang sangat dekat dengan gaya bahasa positif. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian pada mereka. Beda toh? Kalau yang satu kan, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka perbuat padamu. Yesus mengatakan, lakukanlah pada orang lain apa yang kamu ingin orang berbuat padamu. Nah, dari sini kalau Anda mau membela kekristenan, ya Anda bilang, oh yang ini lebih positif gitu ya. Kalau Anda mau lebih general, ya oh berarti ada variasi dari hikmat bersama. Bahwa orang lain itu menjadi konsideran yang penting. Jadi kita jangan sembarangan gitu. Perhatikanlah apakah tindakan kita kepada orang lain itu mau juga kita alami. Itu kan yang dikatakan. Nah, dalam Lukas ini, saudara, dijelaskanlah prinsip-prinsip tertentu tentang keterkejutan. Pentingnya membuat keterkejutan atau surprise. Jangan tindakanmu ditentukan oleh kecepatanmu mereaksi dan kestimpalan dalam logikamu. Kalau Matius, jangan tindakanmu ditentukan oleh Taurat. Lampauilah Taurat lebih dari biasa. Maka kalimatnya, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Harusnya kalau Taurat kan pipi kiri tampar, tamparlah pipi kirinya, begitu kan? Tapi ternyata kalau pipi kirimu ditampar atau pipi kananmu ditampar, kasihlah sebelahnya. Jadi lampauilah Taurat. Kalau Lukas, Tauratnya tidak ada. Gagasannya adalah hiduplah sedemikian rupa mengejutkan lawanmu, bahkan orang yang jahat padamu. Kejutkanlah. Alasannya apa? Alasannya karena demikian pula Allah yang Maha Tinggi bertindak kepada orang-orang ini. Nah, ini hanya berlaku kalau kita mendengarkan Yesus. Maka ayat 21 itu penting sekali. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Jadi perintah berat untuk melampaui kesetimpalan dan melampaui kecepatan bertindak yang impulsif, melainkan dalam perenungan bagaimana Tuhan bersikap, lalu kita melakukan sesuatu yang mengejutkan lawan atau orang jahat tepatnya, bahwa cinta kasih jalan terus walaupun kejahatan mereka berikan ke kita, bahwa kita tidak perlu menuntut balik semua tindakan baik yang kita berikan, itu dalam rangka menarikan tarian ilahi, karena Allah demikian juga kepada orang-orang jahat. Nah, saudara-saudara, di sini memang rada tricky untuk kehidupan Kristen, karena bisa aja kita dijebak oleh ayat-ayat ini
oleh orang yang tahu ayat-ayat ini dan mengkondisikan kita. Misalnya, orang bisa saja berhutang pada kita dan dia berharap tidak perlu membayar karena kita harus mengikuti firman Tuhan ini yang berkata, jangan menagih kalau engkau dihutangi orang. Nah, kan repot ini. Jadi ayat ini maksudnya adalah menolong kita untuk melampaui sesuatu yang biasa sehingga mengejutkan orang, malah bisa menjadi ayat yang menjebak kita. Lalu ditimpakan kepada kita sebagai suatu belenggu sehingga kita tidak boleh meminta apa yang kita pinjamkan ke orang lain. Itu bisa terjadi. Saya pernah menjadi pendeta jemaat sebelum jadi pendeta dosen, 12 tahun di jemaat. Itu tahu persis rasanya. Orang bisa datang ke pastori, baik jemaat, terutama yang non jemaat, bahkan belum tentu orang Kristen, yang tanya kepada satpam di perumahan tempat kami tinggal, di mana rumah pendeta. Datanglah dia, dan macam-macam tuh. Cerita-cerita kesusahannya, nanti ya taulah kita bahwa dia minta duit, gitu kira-kira. Minta apalah gitu kira-kira. Kenapa saya tahu orang itu menjebak saya dalam kamu harus baik karena kamu pendeta? Karena dia bisa datang kepada saya setahun 2 kali dengan kasus yang sama. Jadi persis sama gitu metodenya, jadi kayak SOP gitu. Di dalam diri saya itu terjadi pergumulan. Saya tahu nih saya dikondisikan nih. Kalau saya tidak memberi, ya toh, atau kalau orang hutang, Pak Pendeta, jemaat hutang, kalau saya tidak menghutangi, nanti gimana? Dan kalau saya menghutangi, saya tidak boleh minta tuh. Karena kalau saya minta, dia bisa bilang, bukankah dalam Alkitab dikatakan, jangan meminta orang. Nah, jadi gimana? Itu membingungkan. Kita lalu bingung, apalagi kalau orang yang meminta kita harus berbuat baik dan menghutangi tanpa harus membayar kembali ke kita itu, ngerti ayat-ayat seperti ini. Dijadikan gacok, kita tertrek. Terus saja orang yang melakukan seperti itu jelas using the text ya. Jadi bukan absorbing the meaning, bukan menyerap makna teks, tapi menggunakan teks untuk menjebak orang lain. Kita sendiri bisa juga kejebak begini. Kita berbuat baik seperti yang diinginkan hanya karena mau memenuhi idealisme tentang orang baik dalam teks ini. Jadi kalau saya menagih hutang yang pernah dimintakan saudari Ribka, ini ada di sini Ribka kepada saya merasa bersalah. Barangkali Ribkanya tidak bermaksud supaya saya begitu, tapi harusnya saya tidak minta lagi lah gitu. Kemudian saya berbuat baik seperti itu, murah hati seperti itu dengan hati tidak murah hati. Terjadi ketegangan, berbuat baik dengan hati tidak baik. Berbuat murah hati dengan hati tidak tulus. Itu sama sekali out of the meaning. Bukan itu. Yang dikehendaki adalah supaya Anda dan saya, walaupun bukan orang Yahudi, karena tidak pakai Matius, melihat bahwa Yesus sebagai a very good preacher, mengatakan kepada kita, lakukanlah, tarikanlah tarian Allah. Allah yang dikatakan baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ayat yang ke-35, Allah yang murah hati. Kata baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih adalah Chrestos, itu berarti manageable, fit, jadi bisa mengatur, kejahatan itu bisa dikelola gitu. Dan kata murah hati adalah oiktirmos, berbela rasa. 2 ciri itu, kalau ada kejahatan, kelolalah, supaya engkau tidak digilas oleh kejahatan itu, supaya engkau bisa dalam pengelolaan pada kejahatan yang datang padamu, mengejutkan si jahat, memberikan surprise pada mereka, dan memiliki hidup yang bertata nilai bela rasa. 2 hal itu mesti main dalam tarianmu, sehingga kita bukan menjadi robot etika. Berbuat baik karena diharuskan, berbuat baik karena tidak bisa lain, berbuat baik karena tahu dijebak, tapi apa boleh buat, jebaklah saya. Tetapi sebuah kebebasan pribadi, menarikan tarian Allah yang digerakkan oleh kebaikan dan kemurahan hati. Sehingga orang lain kemudian syukur-syukur semoga bisa merasakan itu. Kalau mereka telah manfaatkan kita, tanggung jawab pada mereka. Tapi dari pihak kita kiranya
kita melepaskan diri dari trap-trap seperti itu dan menggantinya dengan tarian spiritualitas yang ingin memang betul meneladani Tuhan. Saudara-saudara, ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Namun, kalau kita mau mencoba melakukan, saya meyakini kita akan merasakan sense of godliness, suasana keilahian. Kita bisa melihat bahwa hal-hal yang terjadi pada kita, yang dilakukan orang lain yang jahat pada kita, atau yang memanfaatkan kita, tapi kita olah dengan spiritualitas yang menarikan tarian Allah yang murah hati dan Allah yang baik itu, bisa mendatangkan kepada kita suatu pengalaman batin. Jadi orang-orang yang jelai-jelai itu ada gunanya juga loh. Saya mengatakan ini hasil perenungan 12 tahun nih. Jadi saudara, saya tadi kan cerita kepada Anda, saya pernah jadi pendeta jemaat 12 tahun. Selama 12 tahun itu ada satu orang yang sangat berkesan karena dia itu hobinya jahati saya. Berkesan karena itu, ya. Kalau mau tahu, ini orang ini selalu menjahati dan berhasil menjegal para calon pendeta di gereja itu. Kalau saya tidak ingat kalau saya tidak salah ingat 2 atau 3 orang sampai out. Nah, syukur pada Tuhan saya selamat gitu. Tapi dijahati loh itu. Kalau Anda mau tahu, ya, bayangkan ini. Di gereja kami, saudara kami itu kan orang kalau mau masuk dari tenaga orientasi pendeta muda ke pendeta. Ada tahap-tahapnya, ada evaluasi. Evaluasi dilakukan di jemaat. Selain di tingkat sinode. Dia ini jadi majelis. Beberapa periode selama 12 tahun itu kalau saya nggak salah 2 periode, jadi 8 tahun dia jadi majelis. Ada masa kesukacitaan saya ketika dia tidak jadi majelis di tengah-tengah itu. Ketika dia turun tidak jadi majelis, wah hidupku itu lega sekali. Gereja seperti Firdaus. Dia masuk lagi itu, oh my God, kapan orang ini turun gitu kira-kira. Dia bisa-bisanya menyurati sinode bahwa saya ini ketika mau ujian kependetaan punya dosa jumlahnya 23. Dan dia menyurat resmi 23 kelemahan calon pendeta saya. Saya sampai bingung, saya itu memikir begini, aku tuh memang orang berdosa ya saya tahu. Tapi tidak sampai 23 itu apa sih? Apa sih 23? Lah, sinode juga bingung. Ada surat itu. Sinode bilang, loh ini kok ada surat keberatan untuk Anda? 23 poin kelemahan atau dosamu. Iki apa? Loh, ya bos, saya juga bingung. Rupanya bagi dia, semua yang saya lakukan salah. Khotbahku salah, perkunjungan salah, konseling salah, ya toh? Kalau saya betul istriku salah, mbok menawa pastoriku salah, WC ku salah, gitu loh. Jadi 23, Anda bisa bayangkan ada 23? Coba deh, saudara, Anda punya pendeta Paulus Lee tadi kan? Yang cute ministry, ya, dengan cute-nya ya. Pak Paulus itu kan kecil cute, ngajarin cute. Coba carikan dosanya 10 aja, sudah sulit loh itu. 23. Dan itu dia lakukan konsisten selama dia menjadi majelis 8 tahun majelis, 4 tahun jemaat dan masih mengkritisi gitu. Saya sampai orang ini tuh kok jahat sekali. Saya tuh sebel. Pernah saya tuh berdosa juga loh. Mikir gini, kalau boleh toh Tuhan, orang ini tuh gimana kalau dibuat sirna gitu kira-kira. Nyebelin banget kok. Tapi dia selalu jadi majelis, kepilih terus. Pernah jadi ketua majelis pula. Jangan tanya namanya siapa. Nah, sampai suatu kali Tuhan dengan caranya ajaib mencerahi saya. Yaitu dengan cara saya nonton tinju. Ya kan bagaimana ini? Nonton tinju kok bisa menjadi inspirasi rohani. Tinju. Anda tahu dalam tinju pemain yang pinter, yang kuat itu pasti berlatih kan. Dia harus punya sparring partner yang bagus. Yang ketika dia mau bertanding sebelumnya, wah tanding dengan dia pertandingan latihan dengan sangat baik dan harus mendekati calon lawannya, ya, supaya dia bisa berlatih. Ada kalau mau tahu Larry Holmes, pemain kelas berat yang bertahun-tahun berjaya,
beberapa tahun sebelum Mike Tyson, itu dulu sparring partnernya Muhammad Ali. Muhammad Ali juara, sparring partnernya Larry Holmes. Suatu kali Holmes tanding melawan Ali, menang Holmes. Menang terus begitu. Wah, Ali kan jengkel di sparring partnernya. Tidak bisa kalah, tidak bisa mengalahkan Holmes. Sampai akhirnya muncul Tyson, dan Ali pesan ke Tyson, ini ada di YouTube, get him for me, gitu. Kalahkan dia untukku. Wah, jadi gitu, saudara. Kenapa? Karena dulu sparring partnernya. Tentu Larry Holmes sparring partner yang bagus, saya kira, sampai bisa mengalahkan Ali sendiri. Nah, saya coba lihat, dengan sparring partner yang sungguhan, yang kita bayar mahal, yang memukul sungguh dengan kecepatan dengan sungguh-sungguh, kita berlatih menjadi lebih luas, lebih matang, lebih apa. Orang ini yang tidak perlu disebutkan namanya, selama 12 tahun ternyata bisa saya asumsikan sebagai sparring partner untuk pertumbuhan dan kematangan rohani. Coba kalau tidak ada dia, tidak ada yang mengkritisi apa-apa, barangkali saya terlalu nyaman loh, dan barangkali kurang bertumbuh, kurang mengolah sakit hati, gitu ya, kurang sabar, pokoknya merasa tidak ada yang mengkritisi. Ketika dia begitu rupa, walaupun hampir banyak hal yang saya kira itu tidak betul yang dilakukan, toh ada gunanya juga. Saya menjadi berlatih sabar, sakit, mau balas tapi menjaga supaya tidak, berlatih mengasihi walaupun dia nyebelin setingkat dewa kayak gitu. Tapi tanpa sadar, hal-hal itu ternyata menumbuhkan sesuatu yang semoga baik. Saya belum sempurna dan pasti tidak sempurna, tetapi pengalaman 12 tahun dengan orang itu ternyata menghasilkan yang baik juga. Jangan salah paham, jangan kemudian setelah Anda mendengar khotbah ini kemudian Anda berkesimpulan, panggilanku adalah membuat susah pendetaku, panggilanku adalah membuat susah temanku. Jangan loh, ini saya cuma menunjukkan bahwa saya mengalami perubahan pikiran itu tentang peristiwa ini ketika saya menyadari, oh yang dia lakukan malah bisa menolong saya bertumbuh. Jadi saudara, setiap kali Anda mengalami situasi sulit, orang membencimu, memusuhimu, memanfaatkan uangmu dan apapun kebaikanmu dipakai sebagai alat untuk kepentingannya dia, dan Anda tahu Anda dijebak begitu rupa, Anda tahu bahwa Anda harus mengolah hidupmu dalam terang sabda, dan itu sakit sekali karena Anda harus bergumul dengan realitas yang tidak mudah. Saran saya, jadikanlah pengalaman-pengalaman itu, realitas itu sebagai ajang latihan rohani. Bagaimana kita bisa sabar kalau tidak mengalami kesulitan? Kadang kita berdoa, Tuhan, buatlah hatiku murah hati, latih aku murah hati. Bagaimana latihannya kalau tidak ada orang yang jelei? Bagaimana Anda bertuhan, buat aku supaya lebih murah hati? Ya harus ketemu sama orang tertentu sehingga lalu kemurahan hati Anda dilatih. Ini bukan pembenar bagi orang-orang yang jahat. Bukan. Orang jahat selalu ada. Dunia ini tentu saja punya hal-hal yang bisa menyakiti kita. Bahkan dalam diri kita sendiri kan ada juga kejahatan. Marilah kita melihat sekarang apa saja bisa dipakai oleh Allah untuk mematangkan hidup rohani kita. Apa saja bisa dipakai untuk jadi ajang latihan rohani. Panggilan Anda dan saya adalah menarikan tarian Allah. Menghayati panggilan Tuhan adalah agar kita mengejutkan, memberi surprise pada realitas kita. Karena yang mau kita tarikan adalah kemurahan hati dan kebaikan, bukan sekedar kesetimpalan, bukan sekedar pembalasan yang impulsif. Kita perlu mengatasi itu semua sehingga kita dapat menarikan tarian Allah sendiri. Ini tidak berlaku untuk semua agaknya, karena Yesus mengatakan ayat 21, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Barang siapa mau mendengarkan Tuhan dan berlatih semacam ini, kiranya kita menjadi agen-agen perubahan, agen-agen tarian cinta kasih dan kemurahan hati.